Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi pada kesempatan ini saya dari kelompok 2 bersama Mulfiana, Yusma dan Nur Ainul Irsal akan memaparkan materi terkait pendidikan dan kehidupan manusia. Nah, pada materi ini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama adalah pengertian problematika pendidikan. Yang kedua adalah problematika pendidikan dalam kehidupan. Yang ketiga, problematika kependidikan. Yang keempat, masalah pokok pendidikan di Indonesia. Dan yang kelima, bagaimana memberi solusi terkait dari masalah pendidikan di Indonesia. Nah, yang pertama adalah pengertian problematika pendidikan. Perlu diketahui bahwa problematika berasal dari kata bahasa Inggris problem, yang artinya soal, permasalahan, masalah ataupun suatu teka-teki. Sedangkan pendidikan adalah suatu usaha sadar dalam rangka menanamkan daya kemampuan, baik yang berupa atau yang berhubungan dengan pengetahuan, yang berhubungan dengan aspek sikap, maupun yang berhubungan dengan keterampilan, tentu yang dimiliki oleh seorang individu. Nah, selanjutnya jadi problematika pendidikan adalah berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi dalam proses upaya pemberdayaan masyarakat yang terjadi di dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Intinya problematika pendidikan adalah segala sesuatu yang terjadi atau yang dipersoalkan dalam dunia pendidikan di Indonesia sekarang ini, seperti itu. Selanjutnya adalah problematika pendidikan dalam kehidupan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan dan kehidupan tidak bisa dipisahkan, suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita berbicara tentang pendidikan, maka kita harus berbicara tentang kehidupan manusia juga, seperti itu. Nah, begitupun sebaliknya, ketika kita berbicara tentang kehidupan manusia, berarti harus mempersoalkan atau membahas, menyinggung tentang masalah kependidikan, masalah pendidikan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah beberapa problematika pendidikan dalam kehidupan. Ada beberapa problematika pendidikan yang terjadi sekarang. Yang pertama adalah rendahnya mutu pendidikan. Yang dimaksud di sini rendahnya mutu pendidikan adalah untuk menghasilkan regenerasi yang baik, yang unggul, yang bermutu, maka diperlukan juga guru yang berkualitas. Artinya ketika guru berkualitas, yakin dan percaya, maka regenerasi yang dihasilkan pun akan berkualitas juga, seperti itu. Selanjutnya adalah rendahnya moral. Nah, yang dimaksud di sini adalah masih terkadang kita temukan kasus anggaplah peserta didik yang melawan gurunya, mengejek gurunya, ataupun tidak mengikuti arahan dari gurunya pengajar. Nah, itu merupakan kurangnya moral terhadap peserta didik itu sendiri kepada gurunya. Jadi itu merupakan problematika yang sampai sekarang sering terjadi. Selanjutnya adalah budaya menyontek. Nah, budaya menyontek ini masih sering ditemukan di misalkan dalam ujian peserta didik ataupun mahasiswa. Dalam ujian masih sering terjadi baku nyontek antara siswa ke siswa lainnya ataupun peserta didik ke peserta didik lainnya. Biasa juga ditemukan di penugasan atau tugas yang diberikan oleh pengajar. Biasanya itu ada yang namanya copy paste, istilahnya copy paste. Masih sering ditemukan di kalangan pelajar, seperti itu. Selanjutnya adalah kasus bullying. Nah, pada permasalahan ini atau problematika ini ada beberapa kasus masih sering terjadi terkait
anggaplah seorang siswa mengejek gurunya, ataupun seorang mahasiswa atau siswa mengejek sesama temannya, begitupun sebaliknya. Hal ini menjadi permasalahan yang sering saja terjadi dari dulu bahkan sampai sekarang seperti itu. Nah, masalah selanjutnya adalah tawuran. Nah, mungkin teman-teman juga pernah melihat ataupun pernah mengalami masih sering terjadi tawuran, baik itu antar pelajar maupun mungkin pelajar dengan masyarakat umum seperti itu. Hal ini menjadi permasalahan atau problematika yang belum terselesaikan sampai sekarang seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kurangnya penguasaan konsep. Artinya sebelum pengajar masuk untuk mengajar seorang peserta didik, maka tentu dibutuhkan penguasaan konsep yang baik, butuh persiapan untuk mengajar peserta didiknya. Artinya tidak sembarang memberi, karena itu tadi seperti permasalahan pertama, bahwa untuk menciptakan regenerasi yang baik maka butuh guru yang berkualitas pula seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kali ini saya akan menjelaskan mengenai titik persoalan adalah terletak pada moral ketergantungan itu. Di dalam moralitas demikian, perwatakan seperti otonomi, kebebasan, dan subjektivitas cenderung menjadi semakin labil dan lemah. Selanjutnya, keadaan ini bisa membuat tatanan kehidupan sosial manusia cenderung menjadi bangkrut dan rusak. Problematika kependidikan. Yang pertama, wawasan pendidikan yang seharusnya berorientasi pada proses atau proses oriented berubah total menjadi result oriented. Komersialisasi pendidikan. Yang ketiga yaitu fasilitas dan potensi sumber daya manusianya yang kurang mencukupi. Yang keempat yaitu penyelenggaraan pendidikan sangat kurang memperhatikan penekanan pada persoalan metodologi pendidikan. Selanjutnya yaitu ketika pendidikan diselenggarakan hanya demi teknologi dan perindustrian, berarti pendidikan cenderung mengalami marginalisasi dan pengerusakan nilai hakiki pendidikan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, pendidikan bisa kehilangan karakter spiritualnya karena pendidikan dinilai bahwa secara fungsional tidak ada relevansi dengan pelipat gandaan produksi. Hal ini adalah persoalan serius. Fakta empiris membuktikan bahwa menurut sifatnya, teknologi dan perindustrian itu dapat menciptakan sesuatu sesuai dengan keinginan manusia. Seperti telah berulang kali disebut bahwa konsekuensi daripadanya adalah dapat mengubah paradigma kehidupan sosial perekonomian menjadi berorientasi tidak kepada kebutuhan melainkan keinginan. Ada beberapa masalah-masalah pokok pendidikan di Indonesia, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Yang kedua, masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penerapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Perkembangan upaya pemerataan pendidikan berlangsung terus-menerus dari pelita ke pelita. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3 tentang hak warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pasal 5 menyatakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Bahkan dalam pasal 7 mengenai hak telah ditegaskan sebagai berikut.
Penerimaan seorang peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kebudayaan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan. Ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Pada hakikatnya, masalah efisiensi adalah masalah pengelolaan pendidikan, terkhusus dalam pemanfaatan dan penggunaan dana dari sumber daya manusia. Keempat, masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi adalah masalah yang timbul karena tidak sesuainya sistem pendidikan dengan pembangunan nasional, setara kebutuhan perorangan, keluarga, dan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu solusi pemecahan problematika pendidikan di Indonesia. Solusi masalah pemerataan pendidikan. Banyak macam pemecahan masalah yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Langkah-langkah ditempuh melalui cara konvensional dan cara inovatif. Upaya pemecahan masalah untuk mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat sebagai fisik dan lunak, personalia, dan manajemen, antara lain sebagai berikut. Seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah khususnya untuk SLTA dan PT. Yang kedua, pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut. Ketiga, penyempurnaan kurikulum. 4. Pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. 5. Penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket dan media pembelajaran. 6. Peningkatan administrasi manajemen, khususnya yang mengenai anggaran. Yang terakhir, kegiatan pengendalian mutu.